Selamat siang teman membaca, kembali lagi kita ke agenda review buku. Saya sebagai preview di sini, perkenalkan nama saya Humam Syarifuddin, akan mereview buku Masyarakat Sunda Tradisional, Kebudayaan, Nalar, dan Konsepsi Kekuasaan Politik. Nah, dari buku yang saya baca ini memang sangat menarik untuk kita pelajari ya, dan banyak sekali nilai-nilai yang mungkin kita awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sebagai contoh, konsep-konsep dari pemerintahan politik Sunda di masa lalu. Seperti salah satunya adalah Tritangtu. Apa itu Tritangtu? Tritangtu adalah di mana adanya raja muda dan raja tua dengan pemuka agama yang ada istilahnya tersendiri ya. Untuk raja muda itu bisa disebut sebagai Prebu. Kemudian untuk raja tua yang disebut Rama dan pemuka agama yang disebut Resi, itu adalah Tritangtu. Tritangtu adalah lingkaran yang memang tidak bisa diputuskan dalam sebuah kerajaan. Kenapa tidak? Dikarenakan setiap dari bagian-bagian tersebut memiliki kewajiban tersendiri. Seperti pada saat raja muda atau Prabu, mereka berkewajiban untuk menjadi keras untuk memimpin kerajaan mereka. Sedangkan untuk Rama atau raja tua, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, memberikan masukan untuk raja-raja mudanya. Dan yang terakhir, para resi atau pemuka agama adalah orang-orang yang dianggap oleh masyarakat Sunda kuno menciptakan dunia yang lebih sentosa, atau selayaknya seperti mungkin pemuka agama untuk zaman sekarang. Mereka menjadikan tempat suci dan juga tempat mengadu. Kemudian ada konsep lain yang kita belum pernah mendengar sama sekali, bahkan sangat asing di telinga kita, karena memang hanya digunakan pada saat masyarakat Sunda tradisional, yaitu adalah konsep kabuyutan. Kabuyutan memiliki dua arti. Dalam Wikipedia sendiri dijelaskan bahwasannya kabuyutan adalah tempat suci untuk mempelajari agama. Sedangkan dalam buku ini, kabuyutan sendiri memiliki arti tempat sakral dan keramat. Kabuyutan sendiri pun mempunyai posisi yang memang benar-benar sakral. Dalam tanda kutip, dalam masyarakat Jawa, tempat-tempat sakral hanya digunakan sebagai pemujaan, hal-hal keagamaan dan sebagainya. Sedangkan dalam konsepsi politik Sunda, kabuyutan adalah sesuatu yang harus dijaga oleh kerajaan. Jadi apabila kabuyutan itu diserang ataupun jatuh ke tangan musuh, berarti sang raja telah gagal untuk melindungi kerajaan mereka. Maka dari itu kabuyutan benar-benar dijaga bahkan secara turun-temurun hingga sekarang. Untuk saat ini yang menjaga beberapa kabuyutan adalah orang-orang dari suku Baduy di daerah Banten. Pengaruh kerajaan Sunda memang sangat besar sekali para teman membaca, karena memang banyak beberapa nilai-nilai dari kerajaan tradisional Sunda yang sampai sekarang masih dianut. Sebagai contoh, Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran, di mana orang-orang Sunda pasti mengenal dua hal tersebut. Di mana ada Kerajaan Pajajaran, di situ ada Prabu Siliwangi. Hingga sampai sekarang pun nama Siliwangi sering digunakan untuk korps militer Kodam 4 Siliwangi yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks prajurit Siliwangi di Jawa Barat dikenal sebagai sebutan Maung Siliwangi atau Harimau Siliwangi, dengan moto pantang pulang sebelum memperoleh kemenangan. Kemudian beberapa hasil dari kerajaan Sunda yang memang mempunyai pengaruh hingga sekarang adalah kujang. Yang kita ketahui bahwasannya kujang adalah pusaka yang mempunyai kekuatan dari para dewa. Itu adalah definisinya teman baca, yang sampai sekarang pada akhirnya digunakan sebagai, pertama adalah senjata tradisional masyarakat Sunda, kedua digunakan sebagai lambang-lambang kebesaran beberapa institusi maupun sekolah, seperti di Universitas Pajajaran
kemudian untuk lambang Kota Bogor, dan yang terakhir adalah lambang dan pemerintahan Jawa Barat. Seperti itu. Dari pengalaman membaca saya buku ini, memang buku ini sangat sekali mengerucut kepada sesuatu yang berbau politik ya. Jadi memang tidak banyak beberapa persoalan yang dibahas di sini yang pastinya mengarah ke konsep politik. Kalau apabila teman membaca mungkin menginginkan sesuatu seperti sosial, kemudian keagama, kebudayaan, tradisi, dan sebagainya, dalam buku ini dijelaskan dengan sedikit saja yang pasti ada kaitannya dengan politik. Akan tetapi untuk para pembaca yang benar-benar menyukai sejarah Indonesia, buku ini bisa digunakan sebagai permulaan untuk mengetahui sesuatu. Dan pada akhirnya nanti menimbulkan banyak pertanyaan yang bisa meneruskan mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam buku-buku lain. Untuk teman pembaca yang mulai kepo dan yang ingin mendapatkan buku ini ya judulnya Masyarakat Sunda Tradisional, bisa didapatkan di link di bawah ini. Terima kasih teman pembaca, selamat berjumpa kembali dalam acara review buku pada siang hari ini. Terima kasih.